Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Yang dimana, ada seorang gadis muda menjalani kehidupannya dengan harmonis. Namun, akan terjadi sesuatu yang tidak pantas ketika sang ibu pergi mencari kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, penyebabnya tidak lain adalah sang paman sendiri. Ia justru tega melakukan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan sobat. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah yang bernama Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis muda bernama Sahrah, yang baru berusia 18 tahun. Dan dia merupakan anak satu-satunya dari seorang petani jagung yang bernama Rusmiwati. Usia ibunya tersebut sudah menginjak 40 tahunan. Ibunya ini bisa dikatakan merupakan seorang pekerja keras. Dari pekerjaan ibunya itu, keluarga Sahrah bisa juga dikatakan hidup berkecukupan. Namun meskipun demikian, ia diajarkan untuk hidup sederhana, serta berkehidupan seadanya, agar anaknya bisa bersyukur di hari-hari ke depan akan datang. Penampilan Sarah ini cukup menarik, dan ia memiliki wajah yang menawan terlihat cukup cantik. Lalu kecantikannya tersebut selalu dipuji oleh tetangga-tetangga. Saat sedang bersekolah pun, tidak banyak teman-temannya juga memberi komentar positif tentang penampilan dimiliki Sarah. Tidak jarang juga, sang orang tua akan dengan senantiasa mengusahakan apapun yang diinginkan oleh Sarah. Apalagi, anaknya tersebut anak tunggal sobat. Sarah sendiri memanfaatkan dengan baik, jika diberi sesuatu oleh keluarganya. Walaupun begitu, di usianya yang masih terbilang muda, Sahrah ini masih belum berpikiran tidak kebanyakan orang pada umumnya. Di sisi lain, ia juga masih tinggal bersama kedua orang tuanya, di rumah yang sangat sederhana. Di dalam rumah tersebut, terdapat ibu, ayah, dan pamannya yang bernama Arpan sobat. Tidak jelas mengapa sang paman ikut tinggal bersama keluarga Sahrah ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, permasalahan cerita ini, kita bahas dulu latar belakang dari Arpan. Jadi, Arpan ini sudah tidak berkeluarga, dan sudah berumur 64 tahun. Di umurnya yang sudah sangat tua itu, ia lebih memilih untuk hidup bersama sang adik itu. Ya, ibu dari Zahra merupakan adik kandungnya. Arpan mungkin memiliki masalah dengan keluarganya, jadi ia memutuskan untuk menumpang bersama sang adik. Tidak diketahui alasan mengapa sang paman berpisah dengan istrinya. Entah itu mungkin ditinggal wafat, atau ditinggal karena masalah pribadi. Tapi dipastikan, ia sudah cukup lama tinggal bersama keluarga Zahra ini. Meskipun sudah tua, Arpan sendiri tetap memiliki kebun jagung yang tidak jauh dari kebun milik adiknya tersebut. Terkadang Arpan ikut membantu memanen bersama keluarganya itu. Jadi bisa kita simpulkan sobat, antara Arpan dan adiknya, sangat jarang memiliki masalah dalam perekonomian sobat. Mengetahui dirinya yang sedang menumpang, sang paman juga sering membantu di kebutuhan bahan pokok ibu dari Zahra. Terkadang ia menyuruh sang keponakan untuk membeli minyak, beras, dan lain-lainnya. Pada awal-awal menumpang, sempat ada percekcokan di keluarga Zahra ini. Kenapa tidak? Mereka tidak terbiasa hidup, kecuali dengan keluarganya saja. Namun, dengan bujuk rayu Rusmiwati, sang ayah pun mengizinkan Arpan untuk tinggal bersama. Mereka percaya dengan sang paman tidak melakukan perilaku yang mencurigakan, mengingat umurnya yang sudah lanjut.
Namun, disinilah peristiwa kelam akan ditimpa keluarga tersebut. Singkat cerita, pada bulan April 2021, di hari tersebut, jagung yang ada di kebun keluarga Zahrah dan pamannya sudah siap untuk dipanen. Mereka pun mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan di pagi hari itu. Hingga beberapa jam kemudian, Zahrah dan sang ibu beserta pamannya pergi menuju ke kebun bersama, tanpa sang ayah. Mengingat kebun orang tua Zahrah dan Arpan berdekatan, hal tersebut wajar jika ia ikut bersama. Namun tidak diketahui, mengapa sang ayah tidak ikut bersama saat itu. Sesampainya keluarga kecil tersebut di kebun jagung, seperti biasa, masing-masing dari mereka akhirnya memanen jagung, yang hanya berjarak puluhan meter. Waktu demi waktu berlalu, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah selesai panen jagung dan sudah merasa letih, Ibu Zahrah pun masuk ke dalam pondok kebunnya untuk beristirahat. Sedangkan Zahrah pergi mencari kayu bakar di sekitar kebun milik ibunya, untuk dibawa pulang ke rumah. Saat ia sedang mencari kayu bakar, entah kenapa sang paman memanggilnya dengan mengajak untuk makan sirih pinang. Sebelumnya sobat, makan sirih ini memang tradisi di salah satu suku, di Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkat cerita, setelah selesai mengikat kayu bakar, Zahrah langsung menemui Arpan sang paman, yang saat itu sedang duduk beralaskan kain tenun berwarna hitam putih. Lalu, Arpan pun menawarkan sirih dan pinang kepadanya, sehingga Zahrah duduk dekat sang paman. Saat keduanya makan sirih pinang, entah apa yang terlintas di pikirannya saat itu. Ia justru menawarkan sesuatu, dengan syarat harus berhubungan layaknya suami istri. Yang anehnya sobat, Zahrah malah mengiyakan tawaran dari sang paman. Seketika, tanpa basa-basi, Arpan menarik Zahrah, dan akhirnya melakukan hubungan terlarang di pondok kebun milik Arpan. Setelah selesai melepas hasrat, sang paman memberikan uang Rp20.000 kepada keponakan, lalu kembali melanjutkan panen jagungnya itu. Di sini sobat, Zahrah tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Mungkin pada saat itu, ia merasa takut, atau masih belum bisa berpikiran dewasa. Sang ibu pun tanpa rasa curiga, tetap fokus melanjutkan pekerjaannya tersebut. Hingga keesokan hari, Arpan tidak menyesal ingin kembali melakukan hubungan terlarang itu, tanpa memikirkan konsekuensinya sobat. Di hari tersebut, mereka berniat kembali di ladang jagung miliknya, dikarenakan masih ada sisa-sisa bekas jagung yang harus dibersihkan. Di sisi lain, Arpan yang sedang beristirahat di pondok, lagi-lagi memanggil Zahrah, lalu melakukan hubungan badan. Sejak saat itu pun, mereka selalu melakukannya ketika pergi berladang. Setiap kali Arpan selesai, ia kadang memberikannya sejumlah uang. Mulai dari Rp20.000, Rp50.000, dan Rp10.000. Uang tersebut digunakan Zahrah untuk membeli garam, minyak goreng, dan benang, serta kebutuhan lain-lainnya. Setelah berlama-lama melakukan perbuatan tidak layak itu, peristiwa yang tidak diinginkan pun terjadi. Ya, Zahrah pun akhirnya mengandung anak dari sang paman. Pada awalnya, ia tidak menyadari apa yang terjadi dengan tubuhnya tersebut. Terkadang Zahrah mulai tidak enak badan, dan tidak bisa berlama-lama saat beraktivitas. Hingga akhirnya, perutnya pun mulai mengalami perubahan. Jelas pada saat itu, Zahrah tidak bisa lagi menutupinya. Kedua orang tua yang melihat kondisi sang anak, lantas menyuruhnya untuk jujur. Zahrah dalam keadaan pasrah pun menceritakan semua kejadiannya, bersama sang paman. Kedua orang tua yang tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, langsung melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Tidak lama kemudian, Arpan pun berhasil diamankan tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, Arpan dijerat dengan pasal 81 ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua, atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, dengan ancaman 15 tahun penjara.
Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa tidak sepenuhnya keluarga kita memiliki niat yang baik. Karena bisa jadi orang yang kita cintai adalah orang yang akan menyakitimu. Dan semestinya, kenalkanlah kepada anakmu perbuatan mana yang harus tidak dilakukan dan mana harus dilakukan. Karena orang tualah pendidikan pertama dari sang anak. Maka didiklah secara baik, lalu contohkan yang baik-baik juga, agar kamu bisa menjadi seorang teladan baginya.